kita masih Nggak tetap tahu kapan selesainya ini. meskipun kita nggak tahu kapan selesainya, tapi komitmennya kita akan tetap mengupayakan untuk membantu itu sebagai bagian dari masyarakat. Ketika kami fokus hanya di lingkungan Kudus dan sekitarnya, daerah lain mestinya harus ada perusahaan lain yang ikutin untuk di wilayahnya gitu kan. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Senang sekali saya Brigita Manohara bisa menemani teman-teman semua di podcast Jarum Foundation. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang pastinya bisa sharing berkaitan mengenai Jarum Foundation Bakti Sosial. Saya langsung perkenalkan saja, saya bersama Pak Purwono Nugroho atau Pak Ipung yang merupakan program asosiat Bakti Sosial Jarum Foundation. Pak Ipung sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk banget ya Pak? Biasa aja. Tapi masih tetap sehat karena Harus. ini bakti sosial harus jalan terus nih Iya. kalau kita bicara mengenai masalah dari pandemi. Ya, Tapi Pak, kita tentu pengen tahu ya, Jarum Foundation khususnya di bakti sosial yang secara spesifik. Ini memang sudah berapa lama ya Pak berdiri dan beraktivitas di bidang sosial? ya kalau bakti sosial Jarum Foundation dari tahun 51 kita temukan catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang ada pada saat itu memang sudah membantu kepada masyarakat sekitar. Dan itu kemudian kita teruskan sampai sekarang. Ya, saat ini terutama tentang pada saat masa pandemi ini, kita juga banyak juga berkegiatan untuk ikut membantu masyarakat di dalam menghadapi masa pandemi. Sebelum kita spesifik ke masalah pandemi nih Pak, kalau aktivitas ini kan ada banyak ya, ada bakti sosial, Ya. ada bakti budaya kalau dari Jarum Foundation ini. Nah, yang selama ini sudah dilakukan oleh bakti sosial. Nah, kita pengen tahu nih Pak. Ya, sebelum pandemi ini kita banyak juga kegiatan yang terutama kita fokusnya di bidang sosial ya. Kita menyelenggarakan pembinaan di panti asuhan, baik itu untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu. Kemudian juga kita menyelenggarakan bantuan-bantuan kepada rumah sakit ya, meskipun untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit itu. Kemudian ada yang tentang ini pelayanan operasi sumbing bibir. Ya, kita juga jadi ikut. peningkatan ekonomi Ya, juga ya Pak. ya, terkadang itu diikuti dengan sumbing langit-langit. Dan itu yang mengakibatkan asupan gizi mereka berkurang. Dan ini kita jalankan kegiatan-kegiatan itu dalam rangka mendapat asupan gizi yang baik sehingga masa depannya mereka juga akan lebih baik. Nah ini sekarang kita ke pandemi, bicara tentang masa depan. Tentu bakti sosial untuk Jarum Foundation ini sudah banyak yang dilakukan ya Pak ya? Ya. Nah, tapi kita pengen tahu nih, teman-teman di rumah juga pengen tahu nih Pak, apa saja sih yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Ipung dan teman-teman di bakti sosial? Ya, jadi pada awal-awal pandemi itu memang pada saat kasus awal ya di bulan Maret, itu kita kemudian langsung bergerak ya, mengumpulkan informasi apa saja yang diperlukan oleh masyarakat di dalam menghadapi pandemi itu. Jadi kita juga menjadi bagian dari masyarakat, tentunya juga ikut berkewajiban membantu untuk ikut setidaknya mengatasi apa yang peran serta apa yang bisa kita sumbangkan untuk mengatasi itu ya. Jadi awal-awalnya itu kita melihat bahwa para tenaga kerja kesehatan ini perlu mendapat perlindungan yang baik karena pandemi ini mengancam mereka juga. Sehingga pada saat itu strateginya kita adalah menyediakan alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan itu. Karena waktu itu susah banget ya Pak ya? Susah banget sekali nyarinya. Ya, terutama tentang pada saat awal-awal itu yang paling susah adalah masker. Mahal Pak waktu itu Pak. Mahal dan barangnya nggak ada. Ya. Kita nyari-nyari aja, ya sempat dikira mau spekulan ya. Sedih ya Pak, padahal mau berbuat baik justru malah dikira spekulan. Iya, jadi kita respon sesegera mungkin ketika itu Maret. Pada saat bulan
1 April ya itu langsung kita upayakan untuk ada serah terima. Meskipun barang-barang yang kita kumpulkan, yang kita mau sumbangkan itu belum sepenuhnya tersedia kita dapatkan, tapi kita mau kita serahkan dulu supaya menjadi perhatian juga bagi masyarakat. Membeli barang-barang yang kaitannya dengan kesehatan ini bukan untuk spekulasi, tapi memang kita untuk membantu masyarakat. Jadi ketika itu 1 Maret itulah awal, 1 April, 1 April itulah pada saat pertama kali kita menyerahkan bantuan-bantuan itu kepada tim COVID Kabupaten Kudus. Padahal waktu itu kita tahu betapa sulitnya mulai mencari APD, masker yang Betul justru sekali. malah waktu itu dituduh kita ekspor gitu ya Pak ya. Dan ini ya tidak secara langsung sih ya, cuma kita mungkin kenapa sih susah kan gitu kan. Karena kita belinya juga dalam bentuk banyak kan. Jadi tidak serta-merta direspon, tapi kita diminta untuk email lah, itulah. Kita sampai kita sudah membayar pun lama barang nggak dikirim-kirim sampai ada kejadian begitu sih. Selain masker dan juga APD nih Pak ya, kalau saya tidak salah nih ya infonya dari teman-teman, ada banyak juga yang kemudian diberikan oleh Jarum Foundation Bakti Sosial untuk bisa membantu mengatasi pandemi ini Pak. Iya, betul. Jadi selain APD kita juga membantu dalam bentuk alat kesehatan. Ya di awal-awal itu kita membantu ventilator. Ventilator waktu kita itu susah bagi. Banget, Pak. Iya. Waktu itu susah banget dan mahal luar biasa. Ya kita bantukan ke beberapa rumah sakit yang ada di Kota Kudus ya. Kudus. Kemudian kita juga membeli 1 set alat PCR komplit ya. Tidak hanya alat PCR-nya saja, tapi dengan perlengkapannya sehingga alat PCR ini bisa difungsikan di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukman Haji di Kudus, sehingga itu bisa melayani pemeriksaan atau tracing kepada masyarakat di sekitar Kota Kudus, termasuk kabupaten sekitar ada di Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Demak, itu yang ikut bisa memeriksakan swab PCR-nya di sana. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita mendapat informasi juga ada 1 alat yang kebetulan ini produksi anak-anak dalam negeri ini, Mbak. Wah ini jadi sekalian ya Pak, bukan cuma membantu tapi juga mengupayakan agar produksi dalam negeri ini bisa meningkat. Betul sekali. Alat ini alat bantu pernafasan namanya High Flow Nasal Cannula atau disingkat HFNC. Kita dapat informasi dari teman-teman dokter pada saat itu, ada jurnalnya juga. Pada awalnya kita beli tidak banyak karena satu, ini saya sendiri bukan orang kesehatan, jadi mesti banyak belajar. Kita beli 8 dulu untuk percobaan. Melihat bagaimana efektivitas dari alat ini dan kualitasnya sendiri, karena ini kan biasanya kalau dalam negeri seringkali kadang-kadang orang mikirnya, oh ini kan produksi dalam negeri gitu ya Pak ya. Tapi hasil dari evaluasi awal cukup bagus, cukup dari testimoni teman-teman yang ada di rumah sakit juga alat ini memberikan satu bantuan yang sangat berarti kepada para pasien ya. Sehingga para pasien itu di awal sudah bisa mendapatkan bantuan pernapasan, sehingga mereka tidak semakin parah sehingga harus butuh ventilator. Itu lebih parah lagi nanti kondisinya. Sehingga setelah 8 ini cukup bagus ya, kita berikutnya membeli lagi beberapa lagi, sehingga tidak hanya di Kudus. Kita juga kirimkan juga ke beberapa daerah yang ada di sekitar Kota Kudus untuk ikut membantu juga penanganan COVID di daerah-daerah tersebut. Karena Kudus ini kan juga di daerah sekitar penyangga sekitar. Kalau sekelilingnya ini tertangani dengan bagus, harapannya satu klaster daerah ini juga akan bagus. Wah, ternyata produk dalam negeri teman-teman. Tapi kita tentu pengen tahu ya, kenapa sih Pak kok kemudian memilih produk dalam negeri Pak? Ini mesti di-mention ini sama Bapak nih. Iya, ya memang pertimbangannya ketika kita memilih produk itu ya, kan selama ini kan selalu timbul ini persepsi produk dalam negeri ini kurang baik dan lain-lain. Tapi
apa yang kita dapatkan selama masa kita tes ya alat itu ya, ternyata alat ini cukup bagus, sehingga hasilnya yang dihasilkan juga memberikan efek yang baik ya. Sehingga ini kan kita harus apresiasi kepada hasil karya bangsa sendiri ya, sehingga kita harus ikut membeli ini supaya ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Syukur ini bisa teman-teman yang lain juga ikut membantu ini untuk meningkatkan produk dalam negeri ini supaya bisa berkembang dengan baik, karena kualitasnya juga baik, hasil efektivitas di dalam penyembuhan COVID ini juga baik. Nah, selain PCR, ventilator, HFNC yang tadi produk dalam negeri Bapak sudah sampaikan, ada lagi nggak Pak kemudian yang sudah diberikan oleh Jarum Foundation Bakti Sosial? Ya, jadi ketika rumah sakit di Jawa Tengah itu diminta oleh Pak Gubernur untuk meningkatkan kapasitas mereka, itu kita juga ikut membantu. Tentunya rumah sakit ini ketika menambah kapasitas pelayanan, mereka butuh hospital bed. Nah, kita juga memberikan bantuan itu, hospital bed itu kepada beberapa rumah sakit yang ada di Kudus dan sekitarnya, supaya mereka bisa melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Karena waktu itu sempat booming ya Pak ya, bahkan Jawa Tengah ini sempat tertinggi ketika itu. Betul. Sehingga dibutuhkan sekali hospital bed itu. Iya. Selain itu ada lagi Pak? Kita juga ini ya, tenaga kesehatan ini mereka melayani masyarakat mungkin sudah capek, tinggal dengan capek ini kan mereka bisa jadi imunnya turun. Kita bantu mereka dengan susu dan minuman isotonik supaya mereka menjadi strong. Untuk bisa membantu melayani. Ya, imunnya menjadi lebih kuat. Pak Ipung, tadi kan Pak Ipung sempat sharing bagaimana kemudian Bakti Sosial mengupayakan alat-alat untuk tenaga kesehatan, termasuk juga untuk peningkatan imun generasi muda. Nah, ada lagi nggak Pak program-program yang sudah dilakukan oleh Jarum Foundation Bakti Sosial selama pandemi ini yang dilakukan untuk bisa membuat agar masyarakat ini terbantu? Ya, dengan pandemi ini memang mau nggak mau kita lebih fokus ke penanganan COVID ya. Ada beberapa program yang biasa kita lakukan, terpaksa kita stop untuk sementara. Tapi bukan berarti itu berhenti, tetapi kita lagi mencari satu format yang bisa kita laksanakan selama pandemi. Tapi Pak, selama melaksanakan berbagai macam upaya, kegiatan, misalnya tadi penyediaan alat-alat kesehatan, kemudian penyediaan asupan gizi untuk generasi muda. Nah, ini selama ini nih Pak ya, tadi kan Bapak sempat dibilang, iya saya pernah dikira spekulan. Ada lagi nggak sih Pak kendala untuk bisa mengupayakan agar kegiatan-kegiatan program yang dilakukan oleh Bakti Sosial ini terselenggara Pak? Ya, kendala lebih besar ini sebenarnya kan karena memang ini kan satu hal yang baru ya, virus corona ini kita belum banyak tahu mengenai itu. Jadi seperti apa yang dibutuhkan itu juga kita juga masih mengikuti perkembangan. Tapi kita akan selalu mengikuti perkembangan itu ya, sehingga tetap komitmennya dari awal ya, dari bulan Maret sampai sekarang pun ini kan kita masih nggak tahu kapan selesainya ini. Meskipun kita nggak tahu kapan selesainya, tapi komitmennya kita akan tetap mengupayakan untuk membantu itu sebagai bagian dari masyarakat. Kita juga ingin pandemi ini segera selesai kan, sehingga kita juga tetap saja berpartisipasi, komunikasi dengan dengan dokter-dokter, tenaga kesehatan, kira-kira apa saja yang masih menjadi kebutuhan atau diperlukan untuk penanganan pandemi ini di hari-hari ke depan, hari-hari saja, supaya nggak lama-lama gitu. Tapi kan nggak gampang ya Pak ya untuk merubah alokasi yang awalnya sudah direncanakan dan sudah sering terselenggara, lalu kemudian sekarang kita kena pandemi, semuanya berubah. Teman-teman di Bakti Sosial nih bagaimana kemudian mengantisipasi? Kita pengen tahu, karena responnya kan sangat cepat sekali kalau teman-teman di Bakti Sosial ini. Iya, mau nggak mau memang harus kita susun program yang baru, kemudian kita belajar yang baru untuk penanganan pandemi ini. Untungnya komunikasi kami dengan
banyak teman-teman medis kan cukup baik, sehingga ya itu tantangan tersendiri lah Mbak Manara. Tapi kita harus lakukan. Gitu. Tapi teman-teman di bakti sosial juga aware dengan menggunakan berbagai macam standar. Tentu kita tetap mengikuti prokes yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita tahu karena banyak interaksi dengan para tenaga kesehatan, kita tahu risikonya seperti apa, sehingga kita juga harus tetap disiplin untuk menggunakan peralatan pengaman untuk diri kita, terutama masker dan melakukan cuci tangan atau hand sanitizer, jaga jarak itu tetap harus. Cuman Pak, ini kan kalau kita bicara mengenai penanganan pandemi, meskipun vaksin sudah ada, vaksin sudah mulai diberikan, kan kita nggak tahu ya Pak ya, kapan ini akan selesai, apalagi kondisi negara ini juga masih defisit. Nah tentu Bapak ingin menyampaikan sesuatu supaya banyak orang, makin banyak kebaikan yang bisa diberikan. Kita harapkan bisa menjadi satu hal yang bisa ditiru gitu ya. Kita inginnya apa-apa yang kami lakukan bukan kami kemudian menganggap ini yang terbaik, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa ditiru. Sepertinya ketika kami beli HFNC ini bagus loh, produk dalam negeri harganya murah, mestinya ini juga bisa direspon oleh yang lain gitu kan. Jadi ketika kami fokus hanya di lingkungan Kudus dan sekitarnya, daerah lain mestinya harus ada perusahaan lain yang ikutin untuk di wilayahnya gitu kan. Tapi kita kan benar-benar meraba ya Pak ya. Ada nggak sih Pak alat ukur yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di bakti sosial ini supaya bantuan yang diberikan ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Pak? Ya, kita selalu komunikasi dengan teman-teman pengguna, para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Bagaimana sih hasilnya? Jadi tetap harus dievaluasi ya Pak ya? Tentu. Cukup baik tidak, ada efek yang buruk tidak. Ternyata testimoni dari para teman-teman ini, alat ini sangat membantu gitu. Sehingga bisa menurunkan lamanya opnam para pasien ini jadi 50%. Banyak juga ya? Iya, 50%. Ini testimoni dari para teman-temannya. Ini kita tangkap sebagai satu sinyal positif bahwa apa yang kita berikan itu ada manfaatnya dan baik. Jadi memang harus terus dievaluasi supaya bantuan yang diberikan ini tepat sasaran dan tentunya tepat kegunaannya agar manfaatnya maksimal ya Pak ya. Iya. Tapi Pak, ada nggak sih Pak program-program lainnya yang kemudian terus diupayakan oleh Jarum Foundation khususnya di bakti sosial nih? Teman-teman juga tentu pengen tahu ya Pak ya. Apalagi yang kira-kira akan dilakukan dan tentunya ini bisa menginspirasi yang lainnya. Ya. Kalau selain kepada penanganan COVID yang dengan hubungannya dengan tenaga kerja dan penanganan pasien COVID, kita kan juga ada program-program yang terkait dengan pembinaan panti asuhan. Kita juga ingin berupaya untuk meningkatkan asupan gizi supaya mereka juga imunnya meningkat, mereka juga sebisa mungkin kita upayakan terhindar supaya mereka tidak terpapar ya. Jadi kita juga membantulah mereka untuk meningkatkan asupan gizi mereka dengan memberikan bantuan berupa buah-buahan, kemudian susu untuk konsumsi, tambahan konsumsi mereka harian, uang untuk membeli sayur mayur yang sehat. Sehingga dengan asupan gizi keseharian mereka mendapat makanan yang sehat, ya semoga aja bisa terhindar lah dari terpapar virus. Terakhir nih Pak, apa yang mau Bapak sampaikan dari Jarum Foundation Bakti Sosial berkaitan mengenai pandemi ini dan berkaitan mengenai hal-hal lain kepada teman-teman di rumah? Ya, jadi pandemi ini kan sangat luar biasa ya, mempengaruhi berbagai macam sendi kehidupan kita, dan sampai saat ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Jadi tentunya apa yang diupayakan oleh pemerintah ini kan menjadi bisa kita jadikan panduan lah ya. Harapan saya meskipun pandemi ini masih ada di lingkungan kita tetap berupaya selalu mematuhi anjuran pemerintah.
terutama tentang penerapan protokol kesehatan, memakai masker itu yang paling penting. Kemudian selalu membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer atau dengan air sabun dan lain-lain, dan menjaga jarak. Kita sudah jaga jarak ya Pak? Jaga jarak. Jangan mendatangi kerumunan. Itu. Tahan dulu teman-teman untuk berkerumun ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan harapannya itu kan dengan hal-hal begitu ini kan bisa setidaknya membantu untuk sedikit banyak membatasi penularan ke berbagai teman-teman kita sendiri. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, dan lindungi teman-teman kita. Bukan cuma melindungi kita sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar gitu ya Pak ya. Betul. Lakukan dari hal yang terkecil untuk bisa berkontribusi, terutama di masa pandemi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Purwono Nugroho, Pak Ipung, Program Associate Bakti Sosial Jarum Foundation. Intinya teman-teman, kalau kita bicara mengenai penanganan pandemi, kita sebagai pribadi ini juga bisa melakukan hal yang tadi Pak Ipung sudah sampaikan. Tidak perlu berkontribusi yang terlalu mahal, tetapi mulailah dengan menjaga jarak, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga kebersihan serta menjauhi kerumunan. Sekali lagi terima kasih Pak Ipung, sehat terus. Alhamdulillah, sehat terus. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat yang sudah diberikan oleh Jarum Foundation khususnya Bakti Sosial. Ya. Jadi teman-teman, saya akhiri dulu episode kali ini berbincangan kita dengan Pak Ipung dari Jarum Foundation Bakti Sosial, dan tentunya kalau teman-teman penasaran dengan kegiatan-kegiatan Jarum Foundation lainnya, ikuti terus podcast Jarum Foundation. Akhirnya saya Brigita Manohara pamit, sampai jumpa.